Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis 2 tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hasilnya 69% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Survei diambil dari 1.035 responden pada 13 hingga 17 Oktober 2016 dengan margin of error sebesar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei ini tidak hanya tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang tinggi, kinerja Wapres Yusuf Kala juga dinilai membanggakan. Tingkat kepuasan atas kinerja JK mencapai 63%. Sementara di bidang ekonomi, pemirsa, 40% warga menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Khusus pada pembangunan infrastruktur, 75% warga menilai kondisi jalan raya saat ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Harus diakui dalam jalan. Duduknya silakan ya, Dur. 46% warga menilai penegakan hukum saat ini baik. Angka ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya 32%. Namun sebanyak 52% warga menilai korupsi saat ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tahun kedua pemerintahan Jokowi JK dinilai belum memuaskan. Setidaknya itu yang disampaikan oleh ICW, Setara Institut, dan Komisi 3 DPR. Namun survei dari Saiful Mujani Research and Consulting menyebut 46% responden mengaku puas dengan penegakan hukum meskipun jumlah korupsi dipandang meningkat tahun ini. Akankah paket kebijakan reformasi bidang hukum yang pertama yang saat ini tengah digodok pemerintah akan mampu memperbaiki kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pungli serta memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi hukum. Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber untuk sementara waktu. Yang pertama ada Sirojudin Abbas, Direktur Program dari SMRC. Selamat malam, Mas Sirojudin Abbas. Selamat malam. Ada juga Marawara Sirait, politisi PDI Perjuangan. Bang Ara, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK. Mas Miko, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya akan ke Mas Abbas lebih dahulu. Ini 46% responden dari 1.035 mengaku bahwa kondisi penegakan hukum semakin baik. Apa alasan mereka mengatakan kondisi penegakan hukum semakin baik, Mas? Itu pendapat publik saat ini dengan melihat tentu saja apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan perubahan-perubahan yang mereka alami sendiri di masyarakat. Kalau kita lihat dari pilihan-pilihan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait misalnya proses pemilihan komisi anggota KPK yang baru, terus penanganan sejumlah kasus besar dan termasuk juga ada keputusan yang cukup disukai masyarakat terkait dengan pemilihan Kapolri misalnya. Oke. Itu sangat Ini yang mendongkrak masyarakat kemudian percaya kepada penegakan hukum. Ini cukup signifikan, 46%, 2% mengatakan bahwa penegakan hukum sangat baik, sementara 44% mengatakan baik, sementara yang sedang 28% dan buruk 19%, sangat buruk 2%. Namun terjadi 52%, lebih dari setengah dari responden mengatakan semakin banyak korupsi tahun ini. Ya betul. Memang soal korupsi ini menjadi agenda yang paling pokok harus dihadapi duluan oleh Presiden Jokowi jika ingin memperbaiki penilaian publik dan memenuhi keinginan publik terhadap terpenuhinya rasa keadilan secara luas. Nah, apa yang terjadi saat ini memang meskipun ada perbaikan, tetapi aspek korupsi ini belum begitu signifikan perubahannya. Misalnya yang kita temukan secara terbuka di masyarakat bahwa korupsi di berbagai level itu masih terjadi.
Baik. Kalaupun penegakan hukum ada perbaikan itu pada level sistemik, tetapi pada level praktis yang paling real dihadapi oleh masyarakat sehari-hari, kelihatannya belum begitu memuaskan. Belum begitu memuaskan. Untuk saat itulah saat ini reformasi bidang hukum digalakan. Ini yang pertama kali yang digalakan oleh Presiden Jokowi. Saya akan menyapa ada narasumber keempat, Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra melalui sambungan telepon. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam. Bang Riza, setujukah dengan hasil survei ini yang mengatakan bahwa 46% penegakan hukum, 46% responden mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia semakin baik? Ya, pertama kita menghargai ya lembaga survei ya SMRC yang telah melakukan survei ya. Tentu itu melalui metodologi yang baik. Namun demikian terkait hukum, sebenarnya dua bidang yang menjadi masalah menurut kami di pemerintahan Jokowi yang paling mencolok itu adalah masalah hukum dan masalah ekonomi itu sendiri, gitu loh. Terkait hukum ya, 2 tahun ini kasus korupsi bukannya berkurang, bahkan bertambah. Belum ada kasus-kasus besar yang telah atau bisa ditangani umpamanya dalam 2 tahun ini. Contohnya ya. Ini apa, kan, Bang? Ya kasus BLBI udah lama nggak bisa diselesaikan juga. Kasus Senturi juga nggak diselesaikan. Hambalang juga belum selesai. Itu kan masih banyak turunannya. Dan kasus-kasus itu umpamanya di KPK. Di kepolisian juga kan banyak kasus-kasus, ya kan? Kemudian di kejaksaan juga banyak kasus-kasus, bahkan di SP3 kan umpamanya. Jadi kalau bicara hukum, itu ada 3 elemen penting di hukum itu. Pertama, institusi kepolisian, yang menjadi ujung tombak pertama. Yang kedua, kejaksaan. Yang di penghujung akhir itu pengadilan. Nah, ini raportnya masih merah 3 ini. Raportnya masih merah. Kita berharap Pak Tito sebagai Kapolri baru itu yang menyumbang nilai positif atau nilai baik di survei itu menurut saya terpilihnya Pak Tito. Nah, kita berharap besar masyarakat Pak Tito bisa membuat satu revolusi di kepolisian gitu ya. Baik. Soal pungli umpamanya yang digagas Pak Jokowi itu didahulukan oleh Pak Tito Kapolri. Mudah-mudahan Kapolri menjadi teladan melakukan pemberantasan pungli tidak hanya di level bawah di SIM, ditilang, tapi di tingkat-tingkat atas, di tingkat elit, di tingkat Mohon ditahan di situ terlebih dahulu, Bang Riza. Saya akan minta pendapat Bang Ara. Rapot dinilai masih merah, Bang, untuk penegakan hukum. Anda setuju atau tidak? Pertama kita menghargai hasil survei ya. Tentu sebagai pendukung pemerintah, PD Perjuangan, kita selama ini 10 tahun di luar pemerintah, banyak memberikan kritik-kritik juga, memberikan saran. Tentu kita juga harus belajar mendengar, sabar, rendah hati ya, dan menerima masukan, bahkan kritik sekalipun. Jadi pertama kita menerima dengan besar hati hasil survei ini. Yang kedua, saya rasa yang jelas pemerintahan Jokowi lah yang pertama meminta pertimbangan sebelum melantik kabinet kerjanya kepada KPK, calon-calon menteri, soal integriti, soal apakah punya masalah hukum apa tidak. Saya pikir belum pernah ada presiden yang melakukan itu sebelumnya. Dan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi di awal ya pemerintahan. Jadi betul-betul dia mau melakukan suatu perubahan dan perbaikan. Tapi tadi Bang Riza mengatakan bahwa ini kemungkinan penegakan hukum reformasinya terlambat dikarenakan masih banyak kasus-kasus yang masih mengendap di KPK, korupsi-korupsi besar, kemudian di kepolisian dan juga kejaksaan, Bang. Ya, memang begini, semua kasus menurut saya ya, seperti sekarang Pak Presiden Jokowi soal pungli ya. Pungli itu jumlahnya kecil, banyak yang mengatakan kecil, 50.000, 100.000. Tapi kecil bagi siapa? Kecil bagi rakyat kecil kah itu? Saya rasa tidak. Dan jumlahnya masif dan massal dan berpuluh-puluh tahun tidak selesai. Nah, tentu Presiden Jokowi tidak sembarangan melakukan langkah-langkah memberantas pungli yang mungkin menurut segelintir orang dianggap kecil. Tapi bagi rakyat kecil itu jumlahnya tidak kecil loh. Dan intensitasnya juga. Dan masif itu di mana-mana dan tidak pernah selesai. Baik. Saya pikir pelayanan publik apakah di kelurahan, di kecamatan, ya, di kepolisian, di pelabuhan, di bandara, itu di perhubungan kemarin, itu menjadi perhatian karena memang Pak Jokowi ini senang belusukan dan dia menemukan bahwa ini hal-hal seperti itu. Hal-hal yang besar saya setuju tadi sama sahabat saya bahwa itu harus dituntaskan dan itu jangan sampai menjadi PR terus-menerus yang
Tetapi masalahnya itu ada di tangan siapa, kan begitu. Pak Jokowi kan sudah bilang, yang kecil-kecil biar Presiden yang tangani, yang besar-besar KPK. Konsekuen, dan Presiden tidak bisa mengintervensi KPK. Tolong ditahan di situ terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan ke Mas Miko bahwa Presiden pun mengakui penegakan hukum masih tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas. Kenapa setelah kita sekian lama berdemokrasi tahun 1998 masih saja kondisinya seperti itu? Kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami.